kewajaran pengungkapan dan tren masa depan dalam akuntansi. Dengan kelompok yang pertama yaitu saya Ahmad Yaprianto. Saya Muhammad Abdul Jadullah. saya Fathia Rahman. Perkenalkan, nama saya Yusron Nafiluddin. Kelompok kami akan membahas tentang 1. Kewajaran, 2. Pengungkapan, untuk yang ketiga tren masa depan. Untuk yang pertama ada kewajaran. Kewajaran dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, kewajaran menempati tempat yang paling penting. Untuk yang kedua, kewajaran memberi jaminan kepada para pengguna dan pasar bahwa akuntan sebagai pembuat laporan dana auditor. Untuk yang ketiga, sebagai pemeriksa telah berusaha untuk bertindak adil. Untuk yang selanjutnya, kewajaran dalam akuntansi. Untuk yang pertama, kewajaran sebagai netralitas dalam penyajian. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literatur dan persyaratan akuntansi profesional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan. Untuk yang kedua, doktrin benar dan wajar. Menurut pemahaman umum, pandangan ini berarti penyajian akun-akun yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan menggunakan angka-angka yang akurat. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kewajaran dalam distribusi. A. Kontribusi Rawls. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah teori mengenai keadilan dalam bentuk prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mengembangkan struktur dasar masyarakat dan memberikan tantangan langsung bagi pendekatan utilitarianisme atau memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. B. Kontribusi Nozick. Nozick berpendapat bahwa teori keadilan Rawls mengabaikan hak manusia sehingga tidak dapat dibenarkan. C. Kontribusi Gerwit. Tujuan teori keadilan Gerwit adalah untuk memberikan pembenaran rasional bagi prinsip-prinsip moral agar dapat membedakan secara objektif antara tindakan dan kebiasaan yang benar secara moral dengan tindakan dan kebiasaan. Kewajaran dalam pengungkapan. Prinsip kewajaran dalam pengungkapan meminta adanya perluasan bagi pengungkapan akuntansi konvensional untuk mengakomodasi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, di mana arti dari pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Prinsip kewajaran dalam pengungkapan. Yang pertama, tuntutan untuk memperluas pengungkapan. 2. Pelaporan nilai tambah. 3. Pelaporan tentang karyawan. 4. Pelaporan dan akuntansi sosial. 5. Pengungkapan informasi dan penganggaran. 6. Akuntansi dan pelaporan arus kas. Yang terakhir, akuntansi sumber daya manusia. Teori selanjutnya yaitu teori nilai sumber daya manusia. Konsep nilai manusia berasal dari teori umum mengenai nilai ekonomis individu dan kelompok. Dapat dilengkapi nilai seperti aset fisik yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan jasa ekonomi di masa mendatang. Untuk nilai individu atau kelompok didefinisikan sebagai manfaat jasa yang diberikan saat ini yang diberikan kepada organisasi sepanjang masa pemberian jasa individu atau kelompok yang diharapkan. Untuk selanjutnya yaitu determinan dari nilai individual. Pada model Plumhouse, ukuran yang digunakan untuk mengukur manfaat manusia adalah nilai expected realizable-nya. Nilai individu merupakan interaksi antara dua variabel. Untuk selanjutnya determinan dari nilai kelompok. Ada 3 variabel yang mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam pengelolaan manusia. Likert Bowers. 1. Variabel kasual. 2. Variabel intervening. 3. Variabel hasil akhir. Variabel terikat yang merefleksikan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan.